Sembilan Channel. Berjumpa lagi dengan kami. Di sini tepatnya di tempat pertapaan Ratu Kalinyamat. Kami akan meliput dan mengupas tuntas tentang sejarah Ratu Kalinyamat di masa lalunya. Nah, disinilah tempat pertapaannya. Dan nanti dengan bersama juru kuncinya nanti kita bisa mengupas tentang sejarah singkat adanya Ratu Kalinyamat. Kenapa dulunya kok ada di sini? Nanti kita temui kepada juru kunci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan nama Bapak mengganggu. Ya. Dengan Bapak siapa? Saya Pak Munisi. Saya kedatangan saya di sini ingin mengetahui tentang prasejarah prasejarah Ratu Kalinyamat yang terkenal. Itu gimana kok sampai ada di tempat ini di daerah Sonder, kecamatan mana nih? Kecamatan Donorojo. Kecamatan Donorojo. Ya kan. Sedangkan banyak cerita tentang Ratu Kalinyamat yang begitu gigihnya, begitu tangguhnya tentang kepemberaniannya seorang wanita waktu dulu masa zaman apa itu Pak? Waktu dulu zaman Portugis. Ya. Saya ingin mengupas kenapa kok Ratu Kalinyamat bertapa di daerah sini, itu bagaimana sejarahnya? Sejarah awal, kalau bertanya mengapa Ratu Kalinyamat sampai tapa di sini, yang tahu hanya Ratu Kalinyamat. Iya. Karena itu sir itu dalam Islam rahasia hati. Yang tahu hanya kemantapan beliau bersemedi di sini. Dan beliau bersemedi itu atau kholwat atau menyendiri itu diawali terbunuhnya suaminya yaitu Sultan Hadirin oleh Aryo Penangsang. Kemudian Ratu Kalinyamat merasa sakit hati ingin mencari keadilan kepada Allah, maka beliau topo wudhu senjang rambut istilahnya itu di sini. Dulu nggak seperti ini, dulu masih berupa hutan. Dulu berupa hutan. Di bangunan ini baru ya Pak ini? Ini baru, bangunan ini 98. Ini 98. Terus yang pertama menemukan tempat pertapaan ini masyarakat atau ada narasumber yang menemukan pertama kali tempat ini adalah tokoh masyarakat sini. Seorang tokoh agama, seorang tokoh masyarakat, seorang ulama lah. Iya. Yang ada di sini. Kemudian karena beliau dulunya itu mendapatkan isyarah lewat mimpi. Beberapa kali mimpi, kemudian beliau mendatangi tempat ini dan dibuktikan oleh mimpinya itu ada sesuatu yang tertinggal di sini, yaitu berupa Ratu Kalinyamat. Oh, kira-kira Bapak bisa menunjukkan tempat persisnya di mana? Oh iya. Bisa, monggo. Iya. Terus sahabat ikuti terus. Ini saya Bapak. Saya mau ke tempat dulu pertapaannya Ratu Kalinyamat. Mari. Sahabat AR dan juga. Nah, di sinilah Ratu Kalinyamat dulu merenungkan diri karena merasa kecewa atau merasa mencari keadilan waktu dulu Sultan Hadirin dibunuh oleh yang tadi diceritakan dari awal oleh siapa tadi? Yang membangun Aryo Penangsang. Nah, akhirnya Ratu Kalinyamat bertepi. Disinilah tempatnya. Ini cuman kita tidak boleh, karena kita dibatasi oleh juru kunci, tidak boleh untuk membuka ini. Ya saya memang harus
ya harus mentaati peraturan dari juru kunci. Paling tidak kita sudah lihat ini lokasi, dan di dalam sini yang dibungkus dilingkari kain ini itu berbentuk batu. Mungkin ini ada kayak lepek gitu. Dan di sini juga pula konon katanya itu sehelai atau seberapa rambutnya Kanjeng Ratu itu tertinggal sini. Nah, seperti inilah, ini sedikit mengupas sejarah tentang kisah ratu kita, yaitu Ratu Jepara waktu dulu. Ini tempat putri. Waktu zaman Portugis ya. Oke, sahabat AR99, jangan lupa channel AR99 like, komen, dan subscribe. Jangan lupa. Nah, tadi kita udah membahas, kita udah ditunjukin di juru kunci tempat waktu dulu pertapaan gitu. Dan sekarang saya juga banyak mau ada pertanyaan yang saya ajukan lagi supaya masyarakat tahu bahwasanya Jepara itu punya ratu yang kokoh, yang gigih. Nah, gini Pak, waktu ditemukan apa itu rambut ya Pak? Iya. Itu juga ya di situ juga ya? Iya di situ. Berarti di atas batu itu ya? Iya di atas batu. Di atas batu. Rambutnya masih. Rambutnya masih nggak sampai ada. udah nggak ada. Ya nggak ada sih. Nggak adanya itu syirri atau ditaruh, diambil orang atau dimuseumkan? Wallahu alam, karena priyantune rumiyin sampun sedo dan tidak ada yang diamanati untuk apa istilahnya Ya, untuk menemukan. iya Yang merawat merawat. itu. Oke. Ini biasanya di dalam tempat-tempat keramat ini kan dikeramatkan kan? Iya. Itu biasanya kan ramai dikunjungi orang, bermacam-macam. Nah, itu biasanya rata-rata ngapain Pak kesini? Kesini itu tujuannya berwasilah, bertawasul, berdoa, bermunajat kepada Allah dengan perantara waliyahnya Allah, yaitu Nyai Ratu Kalijamat. Karena tempat ini adalah tempat yang disukai oleh beliau ketika beliau masih sugeng. Oh gitu. Dan di dalam Islam itu kan ada istilah yang namanya tabarruk. Tabarruk itu kan mengharap keberkahan, di mana para wali itu menyukai tempat itu ketika masih sugeng, ya disitulah tempat itu disukai, disitulah tempat di mana barokah itu diturunkan Allah. Di sini orang-orang yang datang ke sini minta barokah gitu lah. Bertawasul, Tawasul kepada Allah. memohon kepada Allah dengan wasilah Ibu Ratu Kalijamat. Nah ini mohon maaf ini, Ya. ini mengenai isu ya, saya ingin tahu Ya, supaya tidak terjadi simpang siur Nah. konon kata. Orang-orang yang minta pesugihan, penglaris yang ini tanda kutip orang yang bekerja plus. Nah ini emang kebenarannya seperti itu atau gimana ya Pak? Salah, itu salah. Terkadang orang itu berani untuk memberikan suatu keterangan, Ya. tapi tidak tahu yang sebenarnya. Kalau ada informasi ataupun apa sajalah yang mengatakan bahwa tempat pertapaan Ratu Kalijamat ini tempat untuk pesugihan, tempat untuk orang yang melacur biar laris, itu salah. Itu salah. Dan saya selama berada di sini tidak pernah ada tamu yang mengatakan, Pak, Saya minta saya biar laris. biar laris, tidak pernah. Oh, iya. Ada tamu ke sini, Pak, saya ingin berdoa, tolong dipimpin doanya biar hajat saya berhasil. Oh, terus ini katanya kan di sini nggak hanya cuman pertapaan, Iya. katanya juga ada yang tempat untuk mandi atau itu sebuah bele atau sungai atau ada Itu hanya- sumur atau apa? Itu hanya sungai, Pak. Oh sungai. Itu hanya sungai. Itu ada beberapa dasar. Dasar yang pertama kita beracu pada agama. Iya. Ketika kita mau berdoa, setidak-tidaknya kita harus suci dari hadas. Terutama hadas besar, hadas kecil, setidak-tidaknya kita mandi, setelah mandi kita wudhu, setelah wudhu baru kita masuk untuk berdoa. Oh begitu. Itu dari agama. Berarti harus ada aturannya. Oke, ada aturan. Untuk yang kedua kalinya napak tilas.
Nah Pak Tilas ketika Ibu Ratu mau semedi itu beliau mandi dulu. Oh gitu. Tempat mandinya mana? Itu tempat mandinya jauh dari sini atau? Itu di sungai itu. Oh, sungainya ini ya? Iya. Oh iya. Oke. Nanti kita Bisa nanti jenengan ke sana. sungainya. Nah ini satu lagi nih Pak. Iya. Biasanya rata-rata orang yang datang ke sini itu setiap hari apa? Kalau Yang dikeramatkan gitu istilahnya. kalau dikeramatkan itu malam Jumat Wage. Oh, malam Jumat lagi. Tapi yang namanya tamu ya ada setiap hari-hari biasa 1-2 tamu yang Iya. ingin ke sini. Tapi kalau setiap malam Jumat lagi rame Pak di sini. Rame di sini rame para peziarah itu mulai dari kalangan ulama, dari kalangan pejabat, aparat pemerintah sampai kepada orang-orang awam, rakyat-rakyat biasa yang ingin bertawasulan. Ada yang punya hajat, ada yang punya nadar, ada yang hanya ingin mengharapkan keberkahan dari Allah lewat tempat yang dicintai oleh wali-walinya Allah. Ini maaf ini. Katanya ini biar supaya masyarakat itu tidak termakan isu-isu yang orang omong-omongan yang kurang bertanggung jawab ya kan. Tadi kan yang di sini sudah sudah dijelaskan. Nah, ini yang tempat permandian pada waktu dulu Nyai Ratu ya kan. Iya. Nah, itu katanya setiap malam apa itu satu syuroh atau apa itu katanya isunya kok rame banyak yang gadis-gadis. Itu benar apa tidak sih Pak sebenarnya itu? Salah. Tidak ada. Katanya ada yang buang apa daleman, wis pokoknya istilah yang jorok itulah. Itu salah. Berarti itu semua tidak benar Pak ya, bohong semua ya. Kalau toh ada yang kesini malam satu suro itu ya sama seperti hari-hari biasa. Tidak ada kekhususan malam satu suro seperti ini itu ya. Intinya mandi itu kita mensucikan jasmani kita, jasmani oleh orang yang mau ziarah. Intinya mau mensucikan diri. Itu kan ada lukisan di situ. Nah, oh iya. Apakah Itu Lukisan apakah sosok? Nah ini Pak, apakah sosok Nyai Ratu Kalinyamat itu memang seperti itukah atau hanya ini sebuah untuk gambaran saja atau gimana itu? Ini lukisan dari Keraton Solo. Oh gitu ya. Berarti dari Ini tahun- lukisan dari Keraton Solo. Saya tidak berani untuk memberikan apakah ini wajah aslinya. Kalau toh saya pribadi dijumpai lewat mimpi dan lain sebagainya, itu saya tidak berani untuk mengungkapkan kepada orang lain karena itu sifatnya gaib. Iya. Sesuatu yang gaib tidak perlu disampaikan. Iya, maaf. Berarti Bapak selama ini apakah pernah dijumpai secara nyata seperti kita ngobrol bareng sama Bapak kayak gini atau hanya lewat mimpi atau lewat apa? Biasanya lewat mimpi. Tapi wajahnya hampir mirip ya. Karena gini, kita orang beragama itu kan memegang teguh pada syariat. Betul. Ya. Roh itu akan bisa ketemu dengan roh itu ketika berada di alam roh. Iya. Orang ketika tidur sukmoroso itu pergi, tapi sukmorogone kan ambekane isih. Ya, Betul. Ketika sukmoroso itu pergi, bisa ketemu dengan siapa saja yang sifatnya roh, bukan jasmani. Jadi Bapak sering dijumpai itu lewat mimpi. Nah itu biasanya kalau menjumpai Bapak itu kadang-kala kan ada misalkan meninggalkan pesan apa, mau menyampaikan apa gitu. Ya, Yang sering itu ya namanya sesepuh, namanya seorang leluhur ya. Iya. Sifatnya itu adalah memberi nasihat. Terus tentang situasi. terus misalkan ini mohon maaf, beliau kan udah masuk kategori wali Allah. Iya. Apakah dengan keadaan ini, maaf ini yang negara ini yang lagi ada wabah kayak gini, apakah beliau pernah meninggalkan pesan apa atau sebelum ada wabah itu pernah mengatakan, hei kamu berhati-hati, ini nanti apa-apa dan maksudnya nanti tahun ini akan terjadi ini, apakah pernah meninggalkan seperti itu? Uang saya nggak pernah.
Belum, tidak pernah ya? Tidak pernah. Tapi sifatnya hanya nasihat secara umum. Ibarat leluhur kepada anak cucu. Iya, iya. Terutama jangan menyimpan, jangan meminta-minta. Kalau ada tamu yang meminta-minta yang tidak benar, jangan dituruti. Iya, makanya kan gini ya. Cerita orang banyak simpang siur. Ratu Kalinyamat itu kaya, kayak berlimpah. Kalau kamu minta ke sana mandi ke tempatnya Ratu Kalinyamat, wah, kamu bisa kaya dan lain sebagainya gitu. Apakah itu memang mitos atau hanya apa hoax apa itu memang benar? Itu buat oleh mereka-mereka yang tidak tahu sejarah, oleh mereka-mereka yang tidak tahu dan tidak mengenal tempat ini sebenarnya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Bapak siapa tadi? Bapak Muhsin untuk sedikit biar banyak penjelasan yang mengungkap tentang sejarah Ratu Kalinyamat. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini masyarakat lebih tahu bahwasannya di sini apa yang diceritakan tentang ini tentang itu ternyata itu hoax lah. Inilah di channel AR99 inilah yang kebenarannya yang pasti dan real dan tidak bohong, karena di sini bukan tempat untuk meminta, bukan untuk tempat mencari penglaris dan mencari pesugihan. Di sini tempat mencari istilahnya ridho Allah untuk mengenang sejarah para leluhur, perantaraan dan berdoa di sini dengan wasilah kepada Allah. Dan mungkin kalau sejarah kalau para wali Allah menyatakan akan saya saksikan doamu di situ dan akan saya doakan kepada Allah apa yang ada dalam keinginan hatimu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya penjelasan kali ini dengan masyarakat, bukan masyarakat Jepara saja, seluruh Indonesia khususnya biar tahu kalau tempat ini bukan tempat yang untuk disalahgunakan. Iya. Terima kasih banyak Pak. Dan ada satu yang mau saya sampaikan. Oh iya, silakan. Banyak sekali yang menafsiri bahwa topo wudhu senjang rambut itu dimaknai telanjang bulat, itu bukan. Itu. Topo wudhu senjang rambut itu topo semedi olwat dengan melepas pakaian busana keraton. Tetapi beliau memakai pakaian rakyat biasa. Istilah Jawa, istilah Jawa kiai orang kepulauan kiai kok udo. Bukan berarti telanjang. Nah, ya memang itu yang memang makanya saya banyak dengar kan kalau mandi di pemandian sini katanya suruh telanjang bulat. Padahal aslinya itu kan seperti tadi ya Pak ya penjelasannya ya. Betul. Bukan dong istilahnya dong pakai baju keraton tapi melepas, tetap memakai pakaian tapi berpakaian secara orang kampung. Tidak menentukan kalau beliau itu seorang ratu. Gitu. Oke, begitu penjelasan. Setelah ini kita akan melihat dulu sejarah Ratu Kalinyamat mandi. Dan perlu saya sampaikan juga, ini juga aksesoris loh ya. Ini aksesoris juga dari ini Jepara. Dari Cumbing Mulyoharjo. Oh, Mulyoharjo. Dari buatan Mulyoharjo. Ini enggak ada kaitannya. Pemberian juga. Ini pemberian. Ini ketika ini jadi terus diberi hadiah. Oh. Apakah ada kaitannya dengan ini? Oh, enggak ada. Aksesoris. Berarti cuma hanya ini orang senang, ini biar ditaruh. Ini orang seni membuat ini di sini biar kalau ada tamu-tamu mengenalkan Jepara itu ini punya seni ukir seperti ini. Oh iya, bagus itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sangat Bapak. Bisa. Punten ya, telepon.